Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Pendakian Terlarang 5 Hari Tersesat di Bukit Hijau. Cerita ini ditulis oleh Goresan Kaca. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pendakian Terlarang 5 Hari Tersesat di Bukit Hijau. Gevan mengerti pasti Ocha terkejut dan kesal pada dirinya, tapi paling tidak jangan sampai tidak mau berbicara dengannya. Silva menggeleng saat tak sengaja Gevan melihatnya. Biarin dia tenangin hatinya dulu. Gevan mengangguk berharap Ocha tidak marah lagi padanya. Mereka memutuskan untuk tidak beristirahat, berjaga-jaga jika Lyra yang kini bersama mereka bukanlah nyata. Ocha masih tidak mau berbicara pada siapapun. Dia diam, meski terlihat jelas matanya sangat lelah dan ingin tidur. Tapi jika memang Lyra yang ia tolong bukanlah nyata, ia mesti bertanggung jawab demi keselamatan yang lainnya. Lyra membuka bicara di suasana yang hening dan canggung. Sorry, gue buat kalian gak percaya, tapi ini beneran gue, Lyra. Ucapnya masih ragu karena teman-temannya menatapnya penuh tanya dan waspada. Kok lo bisa selamat dari jurang? Dan selama ini lo kemana? Silva menyaut untuk mengomentari Lyra. Gue juga gak tahu, kalian pasti gak akan percaya. Tapi waktu jatuh ke dalam jurang, bangun-bangun gue ada di bawah pohon besar banget. Badan gue diikat kuat dan di sana udah ada Bimo. Gak lama akhirnya ternyata Sita juga ada di sana. Kita bertiga. Berarti lo tahu di mana Sita dan Bimo sekarang? Ocha antusias ketika mendengarkan pernyataan Lyra. Bener lo bisa bawa kita ke tempat Bimo dan Sita disembunyiin? Tapi bukannya mengangguk, Lyra justru menggeleng. Gak bisa, di sana yang bisa ngelepasin adalah diri kita sendiri. Di sana kita cuma dikasih keluh, sadar, dan setelah itu kita yang berjuang gimana caranya. Lo gak lagi membual kan? Terus kenapa lo tiba-tiba di sini? Teriak minta tolong, masa lo gak ingat gimana cara lo keluar? Gue sadar sama kesalahan apa yang gue buat dan minta maaf sama diri gue sendiri untuk gak ngulangin lagi ke depannya. Setelah itu gue gak ingat apa-apa. Dan bangun udah ada di tengah hutan yang sama sebelum gue berpisah dari kalian. Lyra benar-benar mengatakan kejujuran. Selama ini memang punya cerita buruk di mata semua orang, tapi ia tidak pernah berbohong tentang apa yang dilaluinya, meskipun ia yakin bahwa yang lain tidak akan mudah percaya ucapannya. Gue percaya sama Lyra. Sebelumnya kita juga dapat clue yang sama berupa kata sadar yang dibuat sama monster menakutkan itu. Ocha membuka jalan untuk petunjuk selanjutnya. Jadi clue sadar itu ada di diri kita masing-masing. Pantes monster itu terus kejar kita. Dan belum ada tanda jalan keluar untuk pulang atau sekedar jalan utama tujuan kita. Via membuka pikiran semuanya dengan ucapannya yang merupakan sebuah kesimpulan dari sulitnya jebakan yang terus terjadi. Pagi sekali mereka sudah bangun, bersiap untuk mencari petunjuk lagi dan berharap dapat menemukan Bima ataupun Sita. Terlihat Via mengamati jam dan tanggal di handphonenya. Sudah 4 hari dirinya berhasil hidup bebas meski sulit dan takutnya luar biasa.
Ia mengamati banyak temannya yang berjuang untuk pulang. Wajah mereka yang tadinya begitu putih bersih dan rapi saat ini compang-camping kelelahan. Ia berhasil untuk menghindari pengobatan rutin. Jauh di dalam hatinya ia pun terus bertanya-tanya bagaimana reaksi mama papanya, orang tua seluruh teman-temannya yang begitu disiplin terhadap banyak kegiatan seharusnya. Pastinya cemas namun juga marah karena mereka semua membantah. Maafin Via, Ma, Pa. Tapi Via pengen ngerasain jadi anak pada umumnya sekali saja seumur hidup. Diego kini duduk di samping Via. Via tersenyum melihat pria di sampingnya. Semua orang yang menganggapnya sebagai orang yang urakan dan biang masalah, tapi kenyataannya sejauh ini Diego adalah laki-laki paling baik yang pernah ia kenal. Laki-laki yang selalu mementingkan dirinya meski dirinya susah. Sayangnya Diego harus menyukai dirinya yang sakit-sakitan. Harusnya dia bertemu dengan perempuan yang sehat, lucu, cantik seperti Ocha contohnya. Via sadar betul bahwa Ocha tertarik dengan Diego. Sudah diminum obatnya? Dia mengangguk, namun terlihat pula Ocha di belakang sana terus mengamati mereka. Mending kamu pakai ini ke Ocha deh. Aku pengen banget punya teman perempuan yang jepitnya sama. Oke, aku kesana dulu ya. Diego berjalan ke arah Ocha dan berhenti tepat di sana. Ca, ini ada jepit dari Via. Dia minta gue pakai ini ke lo. Maaf ya, gue pakein. Ocha diam seribu bahasa. Mimpi apa dia semalam ketika bangun pagi mendapati Diego memasangkan jepitan di rambutnya langsung? Boleh kok. Ocha sedikit ragu sambil mengangguk. Cantik. Setelah memakaikan, dia mengucapkan satu kata itu yang pasti membuat Ocha makin grogi saja. Gue balik ke sana ya. Ocha hanya menjawab dengan anggukan. Bibirnya tersenyum lebar sepanjang perjalanan, bahkan ia tidak henti terus tersenyum sambil sesekali memegangi jepitan rambut yang dipakaikan langsung oleh Diego. Gevan yang melihat itu paham betul, tapi rasanya lega karena hari ini senyum di wajah Ocha terbit kembali. Meski Gevan sadari senyum itu bukan karena dirinya, tapi itu sudah lebih dari cukup. Sedang berjalan tak tentu arah, tiba-tiba saja sebuah benda terlihat jatuh dari atas tepat di depan mereka berlapan. Ternyata benda yang dikira jatuh itu adalah Bimo yang tidak tahu dari mana asalnya. Bimo! Teriak semuanya yang kaget sekaligus lega. Gevan mengecek keadaan Bimo yang ternyata baik-baik saja dilihat dari detak jantung dan nadinya. Hanya saja seperti Lira, Bimo juga penuh luka-luka dan keadaannya saat ini adalah pingsan. Dava mencoba menepuk-nepuk wajah Bimo, berusaha membuat siuman, dan benar saja Bimo segera tersentak dan sadar. Gue gak mimpi kan bisa balik ini. Lo kenapa bisa hilang malam itu, Bim? Sita gimana? Silva malah mendera Bimo yang baru saja bangun dengan pertanyaan tentang keberadaan Sita. Sita bahaya. Bimo mengucapkan itu dengan sangat tergesa sehingga napasnya belum stabil. Bahaya kenapa, Bim? Waktu kita nggak boleh lama. Ini tempat aneh. Kemarin gue dapat clue. Kita hanya boleh sampai 5 hari di sini atau nggak akan pulang sama sekali. Jelas Bim mengejutkan. Jelas semakin membuat mereka panik luar biasa. 1 hari lagi waktu mereka untuk menemukan jalan keluar. Gue tahu di mana Sita. Kita harus benar-benar yakin kalau kita kerjasama dan gak kesel sama sekali. Selama ini gue, Lira dan Sita ada di tempat yang terus kalian lewati, hanya saja kalian yang panik dan punya rasa kesal gak akan lihat itu. Puzzle-nya makin lengkap. Gak ada pilihan lain, kita singkirkan dulu perasaan pribadi kita untuk temuin Lira dan segera keluar. Apa di sana nanti ada monster itu lagi? Diego berjaga-jaga, takut jika Via nanti tidak bisa ikut berlari sekencangnya. Ada, pasti ada. Mereka semua ngawasin kita. Tapi kita semua harus buat strategi untuk mengecoh makhluk aneh itu dan bawa Sita keluar dan bertemu di satu titik. Kehadiran Bimo benar-benar menjadi titik terang petunjuk-petunjuk lain terbuka. Gue punya ide.
Gevan berseru sambil mengeluarkan kertas karton putih di tasnya beserta spidol. Pertaruhan dimulai untuk menentukan dapat atau tidaknya mereka keluar dari sini. Gevan menjelaskan tugas masing-masing saat sampai di tempat yang Bimo nyatakan sebagai tempat Sita masih terperangkap. Bimo mengatakan bahaya karena keadaan Sita tidak sadarkan diri, tidak seperti dirinya dan Lira yang berusaha untuk lepas dari jebakan. Gue, Silva, Zevanya, dan Dava akan berusaha datang secara langsung ke sana. Setelah mengucapkan itu, Gevan melihat jelas bahwa Ocha melihat ke arahnya. Gadis itu terlihat menekuk wajahnya yang sudah kucel. Saat monster itu keluar, kita berempat akan lari sekuatnya untuk bersembunyi. Selanjutnya, Diego dan Fiat cukup jaga di titik kumpul dan berusaha segera mengenali teman-teman yang berpencar untuk berkumpul di titik yang sudah gue tentuin dan aman. Saat melanjutkan membagi tugas, terlihat semuanya paham atas tugas masing-masing. Terakhir, Ocha, Bimo, dan Lira tolong secepat mungkin buat Sita sadar dan segera keluar. Gue berharap banyak sama kalian semua untuk kerjasamanya. Ini usaha terakhir kita untuk pulang. Gevan memberi semangat pada teman-temannya. Anggap aja ini bagian permainan yang kita lakukan jika sungguhan sampai di puncak Bukit Hijau. Anggap bahwa kita sedang bersenang-senang dan bahagia sampai di sini. Semangat guys. Vio nampak sangat bersemangat meski wajahnya pucat, membuat semua yang melihat terharu sekaligus bersemangat. Fighting, teriak Silva sengaja membangkitkan semangat. Mereka semua tertawa lebar. Selama 4 hari ini mereka termakan emosi sendiri, dan hari ini mereka akan melakukan permainan sekaligus pertaruhan yang pastinya menyita tenaga. Terutama Gevan, Zevanya, Dava, dan Silva yang ada di garda paling depan. Zevanya, Gevan, Silva, dan Dava sampai di lokasi yang Bimo arahkan, sedangkan Ocha dan Lira bersembunyi di sisi kiri dan Bimo di sisi kanan. Zevanya sengaja berteriak sekencang-kencangnya, bernyanyi senang dan berteriak-teriak tidak jelas. Sedangkan Gevan dan Silva asik saling bertengkar. Dava lebih fokus mengamati pergerakan monster itu di balik semak belukar dan memberi aba-aba untuk berlari sekencang-kencangnya. Sudah ada suara-suara aneh dari balik semak, dan benar saja, monster menakutkan itu ternyata sangat mengerikan ketika dilihat siang hari dengan bantuan cahaya matahari. Bentuknya lebih seperti hewan buas, tapi jauh lebih mengerikan lagi. Tidak dapat didefinisikan dengan akal, mereka saja masih tidak menyangka dengan apa yang dialami seperti menonton sebuah drama fantasi misteri. Monster itu meraung dengan suara yang memenuhi hutan, barangkali semakin besarnya, dan bersiap menangkap Gevan. Dava, Silva, dan Zevanya. Dava segera memberi teriakan sebagai tanda untuk berlari. Lari guys! Bersamaan dengan itu mereka berempat lari sekuatnya, berpencar dengan mengambil arah yang berbeda-beda. Maksudnya untuk mengecoh monster tadi, mereka berlari sekencangnya. Mereka membayangkan sedang melakukan permainan sehingga tidak begitu ketakutan dan lebih tenang terhadap langkah-langkah yang perlu diambil untuk bersembunyi di tempat aman, lalu berhenti di titik kumpul yang sudah ditentukan. Tanpa menunggu lama, Ocha, Lira, dan Bimo segera mencoba membuat Sita sadar dan segera pergi dari sana. Jangan sampai monster menakutkan itu kembali dan mereka belum selesai. Lira tidak punya pilihan lain saat melihat Sita tidak kunjung siuman dari pingsannya. Ia menampar pipi Sita cukup keras. Ocha yang melihat itu merasa tidak setuju, tapi tidak lama kemudian Sita sungguh tersadar. Ketika mata terbuka, Sita ingin menangis langsung dan memeluk Ocha, tapi Bimo segera membekap untuk tidak mengeluarkan suara. Jangan banyak drama, kita kabur dulu, sergap Bimo segera memampas Sita yang masih terlihat lemah. Zevanya terlihat berlari mendekat ke arah Via dan Diego yang sudah melambaikan tangan sebagai tanda. Selanjutnya dilanjutkan dengan Dava, Gevan, dan terakhir Siva. Napas mereka masih tersengal semakin berlari sekuatnya. Saat berkumpul bukannya kesal, mereka justru tertawa lepas meski nafasnya sudah pendek. Puas sekali mengerjai monster menakutkan itu. Tinggal menunggu Sita, Bimo, Ocha, dan Lira baru bisa menentukan baiknya
Apa yang akan dilakukan untuk menemukan jalan keluar? Sita tiba-tiba lemas dan tidak lagi sanggup berdiri, sehingga mereka semua panik dan takut monster itu datang, apalagi saat ini sudah sebentar lagi sampai di titik yang dijanjikan untuk berkumpul. Gue gak kuat, Ca. Keluh Sita. Memang sangat pucat wajahnya saat ini. Dikit lagi, Sita. Tegas Lira, sungguh takut jika mereka tertangkap. Lu gendong nih, Bim. Gak ada cara lain. Perintah Ocha yang diangguki, meski Bimo sebenarnya juga sangat lelah berlarian ke sana kemari dan juga ia baru saja bebas. Baru saja mereka mau melangkahkan kaki, suara itu kembali terdengar mendekat. Ocha panik, apalagi saat ini mereka sudah hampir sampai. Jika monster itu menangkap mereka berempat, pastilah teman-temannya yang lain ikut menyelamatkan, dan tidak ada yang selamat dan menyampaikan rasa maaf pada orang tua mereka. Ocha mengambil keputusan cepat. Dengerin omongan gue. Apapun yang terjadi, kalian harus pulang. Kalau kalian nemuin jalan keluar sebelum gue balik, kalian harus keluar. Waktu gue bilang lari, kalian harus beneran lari dan sampai di titik kumpul. Ucap Ocha mantap. Ia tidak mungkin mengorbankan teman-temannya untuk menunggu dirinya. Segera Ocha berlari menjauh dari arah seharusnya dan berteriak sejadi-jadinya. Monster itu sungguh mengejar Ocha ke dalam hutan dengan kecepatan yang pastinya tidak juga masuk akal. Meski Sita dan Lira sudah berusaha menahan, ia harus tetap menuruti perintah Ocha. Mereka berlari sekuatnya untuk sampai di titik kumpul. Gevan dan kawan-kawan mendengar suara auman monster tadi kian mendekat. Mereka semua bersembunyi dan tetap memberikan kode pada Ocha, Lira, Sita, dan Bimo yang sudah dekat. Tapi terlihat bahwa Sita nampaknya hampir tidak sadarkan diri. Tak tahu apa yang diperdebatkan, tapi setelahnya Ocha berlari ke arah yang berbeda, berteriak sejadinya dan mengalihkan fokus monster tadi pada Sita, Bimo, dan Lira untuk tetap melanjutkan perjalanan sampai di tempat semestinya. Gevan yang melihat itu segera berlari mengejar Ocha, tapi ditahan oleh teman-temannya. Bersama dengan Sita, Bimo, dan Lira yang tiba, Gevan sudah berteriak penuh emosi memanggil-manggil Ocha untuk tidak mengorbankan diri untuk mengalihkan monster itu. Lepasin gue, anjing! Ocha bisa mati kalau monster itu dapat di dia! Gevan tidak terima, semuanya menghentikan dirinya. Sadar, Van! Lira mencoba menyadarkan Gevan yang makin kalut pikirannya. Ocha bilang kita harus pulang kalau jalan keluar udah ada. Dia gak mau kita semua gak pulang sama sekali. Tapi kita juga gak mungkin diam aja. Lo tenangin diri dulu. Zevanya melepas pegangan Tie, Dava, dan Bimo yang sejak tadi memegang erat Gevan agar tidak lepas. Lepasin, Dav, Tie, Bim. Gue tahu perasaan lo. Sekarang kejar Ocha, Van. Kita bakal tunggu kalian di sini meskipun sampai besok kalian gak balik dan kita udah nemuin jalan keluar. Kita bakal tunggu lo dan Ocha. Kita sama-sama kesini, maka sama-sama juga kita balik. Zevanya berusaha rasional, meski dirinya tahu baik Gevan maupun Ocha hanya punya dua pilihan, kembali atau mati. Semuanya sudah menangis, tidak tahu harus memutuskan bagaimana. Gevan nampak sedikit tenang. Tengsi, kalian hanya perlu tunggu sampai setengah hari besok. Sebisa mungkin gue akan bawa Ocha balik sama kalian. Kalaupun nanti Ocha balik sendiri, kalian semua harus pulang. Gevan berusaha meyakinkan teman-temannya. Semuanya makin menangis, bingung, sedih, dan menyesal sudah nekat sampai ke sini. Gevan melihat Zevanya lagi. Gak percaya sama lo. Batasnya tengah hari. Sampai batas itu gue belum juga ada tanda-tanda selamat. Tolong paksa semuanya untuk pulang. Gevan nampak memohon. Meski ia juga menangis, terlebih Zevanya masih menyukai Gevan, jelas ia tidak bisa mengiyakan. Tapi lagi-lagi logikanya yang bermain cepat untuk mengambil keputusan. Zevanya mengangguk. Percaya sama gue, Van, dan tolong selamat. Mendengar jawaban Zevanya, Gevan mengangguk yakin dan berlari sekuatnya ke dalam hutan untuk segera menyelamatkan Ocha. Pagi di SMA Pramudia, gempar karena 10 siswa tidak ada di asrama.
tidak ditemukan meminta izin keluar dan tanpa izin orang tua yang jelas. Pihak sekolah segera menghubungi orang tua masing-masing murid yang dinyatakan hilang atau melarikan diri dari asrama. Sejak kapan pastinya, tapi saat guru asrama melakukan pengecekan 10 siswa yang ternyata adalah Gevan, Zevanya, Silva, Sita, Ocha, Dava, Bimo, dan Via, yang terbilang siswa yang tidak memiliki catatan buruk selama sekolah. Terlebih Gevan dan Zevanya adalah murid kebanggaan sekolah. Hanya Lira dan Diego yang dinyatakan buruk dan disangka sebagai dalang dari menghilangnya 10 siswa. Bagaimana ini, Pak? Anak saya belum juga ada kabar di mana. Bagaimana kalau dia kenapa-napa? Bu Astri sudah beberapa kali sampai tak sadarkan diri. Dirinya tidak mau membayangkan segala kemungkinan terburuk terjadi pada Via anaknya. Polisi juga belum mendapatkan petunjuk apa-apa. Lalu kami harus bagaimana sekarang? Pak Bamdi, ayah Gevan, ikut emosi. Sedang Mami dan Papa Ocha sudah terkulai lemas bersama wali murid lainnya. Bagaimana tidak, anak-anaknya yang selama ini nurut-nurut saja tiba-tiba mendapatkan berita tidak ada di asrama dan belum ada kabarnya sampai 4 hari ini. Vano sebagai kakak kandung Ocha meminta izin untuk mengecek kamar adiknya. Kasih saya izin untuk ngecek kamar adik saya. Pihak sekolah kewalahan menghadapi keluhan wali murid yang meminta pertanggungjawaban sekolah untuk keselamatan anak-anaknya. Setelah mendapatkan izin, Vano tidak membuang-buang waktu. Sudah cukup ia bersabar selama 4 hari. Dari kepolisian pun tidak menemukan jejak mereka sedikit pun. Vano masuk dan mulai mengecek apa saja yang bisa dijadikan petunjuk untuk menemukan adik satu-satunya. Dan benar, saat ia membongkar meja belajar, ia menemukan bekas peta yang dibuat namun memiliki kesalahan. Tak membuang waktu, Vano membawa peta itu ke tengah kerumunan. Saya menemukan ini. Tidak ada salahnya kalau saya cek ke lokasi yang mereka buat. Saya yakin mereka pergi bersama-sama, bukan masing-masing. Ini jauh sekali, hampir di pinggir kota. Kemana mereka? Kemungkinan mereka mau mendaki karena ini lokasinya Bukit Hijau. Mungkin ibu atau bapak ada yang tahu. Vano meminta saran atau masukan dari wali murid yang barangkali tahu informasi. Lama mereka mencoba bertanya pada kerabat terdekat barangkali tahu di mana dan apa Bukit Hijau itu berada. Sampai akhirnya seorang guru BK maju ke tengah dengan tatapan ketakutan. Dia seorang guru muda memakai kacamata. Kamu bilang Bukit Hijau? Guru itu nampak sekali terlihat bingung, namun kali ini dia berbicara lantang di depan kepala sekolah. Bapak, saya tidak bisa lagi diam sama masalah ini. Sebelum ini ada beberapa murid yang juga dapat kasus yang sama. 5 tahun lalu ada 2 anak yang mencoba keluar dari asrama dan pergi mendaki ke Bukit Hijau. Tapi sampai hari ini mereka tidak kembali. Bukit itu tidak ada, tapi kenapa selalu menjadi daya tarik untuk anak-anak yang ingin keluar dari asrama? Guru muda itu nampak terpuruk sekali. Dia menyesali tidak memberikan larangan pada murid-muridnya. Saya akan mencari ke lokasi. Siapa yang mau ikut bisa ikut. Yang mau tunggu, mohon doanya agar mereka segera ditemukan. Vano memutuskan untuk mengecek lokasi. Guru muda itu menahannya. Saya ikut. Saya pernah survei ke sana untuk ikut mencari 2 murid saya sebelumnya. Perintahnya sungguh memohon. Vano yang melihat itu segera mengangguk pertanda memperbolehkan. Setelah itu juga ada beberapa wali murid yang tetap mau ikut. Vano tidak melarang, atau mereka harus benar-benar memastikan. Ocha sudah menyerah saja untuk tertangkap. Sekitar 4 meter di depannya hewan atau makhluk menakutkan itu kian mendekat. Namun sebuah tangan menariknya kuat untuk kembali berlari dan bersembunyi. Tangan yang tadi menarik Ocha kini menutup mulutnya untuk tidak terdengar begitu kasar dan ketara. Lagi-lagi Gevan, pria menyebalkan yang berstatus sahabatnya ini adalah orang pertama yang siap mati untuknya. Bisa-bisanya Ocha berharap orang itu adalah Diego. Mana mungkin dia tidak sepenting itu untuk dia. Sedangkan Gevan yang sudah melakukan tugasnya dengan baik kembali menolong dirinya. Ocha yang sedang mengamati Gevan tak sengaja saling bertemu dengan mata Gevan yang kini menanyakan bagaimana keadaannya. Lu baik, Cak? Malu kita ada lukain lo.
Ia mengecek lengan Ocha takut-takut terluka. Untuk pertama kalinya Ocha menjadi gugup di dekat Gevan. Ada yang aneh dari dirinya. Ia juga sadar ketika Gevan memilih Zevanya dalam partnernya bukan dirinya. Gue baik-baik aja kok. Kita harus keluar dari sini. Waktunya gak banyak. Seruan Gevan menyadarkan Ocha bahwa keadaan ini sangatlah berbahaya dan mereka dikejar waktu. Namun sialnya makhluk tadi ternyata tidak hanya satu. Ada beberapa hewan yang sama. Satu saja sudah sangat menakutkan. Kini bertambah banyak jumlahnya setelah mencoba melarikan diri sebisanya. Gevan terpaksa berhenti. Ia sudah sangat lelah. Ocha panik melihat keadaan Gevan yang mulai melemah. Gevan, lo baik-baik aja kan? Ocha sangat panik kali ini. Sungguh ia takut jika Gevan kenapa-napa. Lu khawatir sama gue, Ca? Situasi seperti ini bisa-bisanya Gevan masih menjahili dirinya. Tapi gue suka apa gue sakit terus kali ya biar lu peduli kayak gini. Bisa gak sih gak usah usil dulu? Keadaannya lagi kayak gini. Gue beneran takut lu kenapa-napa ya, Van. Pikiran lu jelek terus kalau tentang gue sama Zevanya aja lu percaya. Sampai bawa dia jadi kelompok lu. Ocha benar-benar kesal dengan Gevan. Gue masih hidup kan ini? Gevan malah memberikan pertanyaan aneh yang langsung dihadiahi tamparan maut oleh Ocha. Mulut lu sembarangan banget. Kesal sekali jika saja keadaan tidak seperti ini. Ocha sudah hajar lagi Gevan yang suka asal bicara ini. Abisnya gue ngeliat lu kayak cemburu. Tugas Gevan kini menyadarkan dirinya pada batang pohon. Ia ingin sekali makan pizza di situasi seperti ini. Memang random sekali. Kalau gue cemburu beneran emang apa? Mau marah lu? Hah? Cak, gue emang suka sama lu. Tapi jangan move on kecepatan dari Diego ya. Gue tahu lu cinta banget sama dia. Pernyataan Gevan membuat Ocha diam. Memangnya ia bilang cemburu karena sudah menyukai dirinya. Setelah mengatakan itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan diam-diam, mencari pintu masuk hutan untuk menemui teman-temannya yang lain. Meski perjalanan dengan tenang dan waspada, Ocha merasa Gevan akan pergi jauh. Tuhan, Ocha berdoa untuk jangan terjadi apa-apa di antara mereka. Ocha tidak dapat membayangkan kehilangan pria yang kini menggenggam tangannya. Ocha menyesal karena menganggap Gevan jahat. Pria ini sahabatnya adalah orang yang akan selalu ada untuknya, mementingkan dirinya dan selalu menuruti semua maunya yang terkadang tidak masuk akal. Untuk pertama kalinya melihat punggung Gevan, Ocha merasa akan ditinggalkan untuk waktu yang lama. Semoga tidak terjadi apa-apa ke depannya. Matahari kembali bersinar. Gevan terjaga dan segera membangunkan Ocha yang masih nyenyak tertidur nyandar di pohon tidak jauh darinya. Cak, bangun Cak, kita harus balik. Gevan mencoba berkali-kali membangunkan Ocha. Ocha yang baru saja bangun segera bangkit, sadar bahwa waktu mereka tidak lama. Sorry, gue kesiangan bangun. Kita harus sampai ke titik kumpul tengah hari. Gue sengaja bilang sama mereka untuk tunggu sampai tengah hari. Ayo. Semangatnya kembali menyusuri hutan untuk menemukan pintu di mana kemarin masuk. Sepertinya mereka terlalu dalam masuk ke dalam hutan, tapi makhluk menakutkan itu berdiri tegak tidak jauh dari mereka. Gevan menarik Ocha cepat dan berlari sekencang-kencangnya. Benar yang dilihatnya semalam bahwa mereka ada banyak, yang tadinya 3 sekarang bertambah menjadi 5. Bangsat, mau kalian apa makhluk sialan? Teriak Gevan kesal. Mereka dikepung. Suara auman sekaligus deheman yang mengerikan tidak membuat Gevan takut sama sekali. Gevan segera melihat celah di sebelah timur, segera menarik Ocha untuk melarikan diri. Berjam-jam mereka hanya bermain kejar-kejaran. Waktu sudah menunjukkan pukul 11, sebentar lagi tengah hari. Untungnya Gevan sungguh melihat jalan keluar. Gevan menarik Ocha untuk mengikuti arahnya. Dengerin gue, Cak. Sebelah barat sana jangan dilihat sekarang. Cukup didengar aja. Ada jalan menuju titik kumpul. Begitu gue teriak lari, jangan lihat ke belakang dan terus maju ke depan. Lu paham? Enggak, gue gak mau. Gue gak akan balik tanpa lu juga. Kalau lu selamat, lu bisa cari gue Cak dengan polisi.
Tapi kalau kita nggak selamat, sia-sia usaha kita. Ocha terus menggeleng. Tolong jangan bikin gue nyesel dan ngerasa bersalah sekalipun gue mati. Itu tandanya gue tanggung jawab sama keselamatan kalian. Jelas Gevan sekali lagi setelah itu mendorong Ocha sekuat tenaga sambil berteriak, "Lari! Lari Ocha!" Teriakan Gevan mulai terdengar jauh. Ocha terus berjalan maju meski tak henti-hentinya menangis. Harusnya Gevan berkorban untuk mereka kembali. Ocha berjalan dengan lemas menuju titik lokasi. Diego yang melihatnya segera berusaha memapa Ocha yang pucat pasi. Zevanya sudah menangis sejadinya. Ia tahu kedatangan Ocha sendirian adalah bukti bahwa Gevan memilih mengorbankan diri untuk mereka semua kembali. Kalian bisa balik, tapi tinggalin aja gue di sini. Bahkan Ocha tidak lagi bisa mengeluarkan air mata. Ia sudah sangat sesak menghadapi situasi seperti ini. Lu ngomong apa, Cak? Gevan pesen sama gue untuk tetap balik setengah hari dan bawa lu keluar. Ayo, nggak ada waktu lagi, jalan keluarnya udah kebuka. Gue mau di sini nunggu Gevan. Ocha frustasi. Ia kembali sesegukan menangis sejadinya. Ia tidak tahu apa yang akan dihadapi Gevan di dalam sana. Ataukah Gevan sudah tertangkap dan dicabik-cabik. Namun Diego syukurnya berinisiatif untuk menyadarkan Ocha yang tidak terkendali. Setelah kita sampai, lu bisa bawa polisi dan segera temukan Gevan. Semakin cepat semakin baik. Lu tahu sendiri Gevan gak mungkin semudah itu tertangkap. Diego mencoba memberikan pengertian, namun Ocha malah tidak sadarkan diri. Gak ada cara lain, lu harus gendong Ocha, Ti. Biar gue, Sita, dan yang lain memapa Via. Kita harus segera balik. Zevanya menggantikan posisi Gevan yang menjadi pemandu atau ketua dari kelompok mereka. Mereka sudah masuk ke dalam mobil sedang Ocha masih tidak sadarkan diri berada di tengah Sita dan Silva yang sebenarnya tidak tega. Namun jika Ocha sadar, dia tidak akan mau pergi dari tempat ini karena menunggu Gevan kembali. Cepat nyalain mobilnya, Dav, Bim. Teriak Silvanya. Mereka tidak punya banyak waktu, meski hatinya pun tidak rela meninggalkan Gevan di situ. Ia tetap kalahkan itu semua. Saat ini ia harus memutuskan dengan cepat dan berpikir rasional. Jangan sampai pengorbanan Gevan membuka jalan keluar akan sia-sia dengan mereka mati semua. Mobil menyala. Ocha mulai terjaga dan melihat bingung di sekitarnya. Di mana Gevan? Tanya Ocha kembali panik dan mulai berusaha untuk keluar. Gue gak akan balik, gue mau turun, lepasin. Baru kali ini Sita dan Silva melihat Ocha panik dan sesetres ini. Jalan. Tita Silvanya lagi dan mencoba menahan Ocha yang berteriak sejadinya. Lu mau perjuangan Gevan untuk cari jalan keluar ini sia-sia. Sadar, Ocha. Semakin cepat kita balik, semakin banyak bantuan yang bisa kita lakukan. Silvanya mencoba menghentikan Ocha yang masih tidak terkontrol emosinya. Ocha tidak lagi bisa menangis. Ya, hanya dia membuat teman-temannya cukup takut dengan keadaannya setelah Ocha bahkan menangis kembali meski pelan. Maafin gue, Van. Gue tinggalin lo di saat lo selalu siap mati untuk gue. Ia mengamati Bukit Hijau yang tidak pernah ada menjauh karena laju mobil yang mereka gunakan. Ocha berdoa dengan sangat memohon. Kalau lo balik gue bakal jawab iya, Van. Ucap Ocha dalam hati menyesal telah berlaku bodoh selama ini. Haruskah ia kehilangan lebih dulu? Semuanya sangat menyesakan. Zevanya pun sama bertanya. Dia mendapati masalahnya karena ingin dekat Gevan. Ditolak Gevan dan sekarang diminta berjanji untuk membawa teman-temannya tepat waktu pulang. Mereka semua menyadari kesalahan yang sudah mereka lakukan. Semua ini terjadi karena mereka menganggap bahwa orang tua ingin membuatnya menderita dengan terus belajar. Padahal tempatnya nyaman dan menenangkan. Selama ini mereka tidak bersyukur. Selama ini mereka menaruh rasa kesal pada orang tua karena tidak bisa sama seperti anak-anak remaja pada umumnya. Padahal semua itu untuk mempersiapkan masa depan yang baik untuk mereka. Mereka semua menyesal dan menyadari kesalahan yang tidak akan pernah mereka ulang lagi sampai kapanpun itu. Dava yang menyetir mobil sampai menangis. Siapa sangka rencana yang mereka rancang dan angan begitu menyenangkan mendatangkan perkara. Terlebih mereka harus mengorbankan Gevan, orang pertama yang berkontribusi besar untuk keselamatan mereka. Bukit Hijau adalah kenangan terburuk sekaligus perjalanan terbaik untuk mereka bersepuluh.
anak SMA yang ingin hidup pada umumnya. Tapi salah. Akankah Gevan kembali? Vano dan guru muda itu masih di tengah perjalanan bersama para wali murid yang ternyata memutuskan untuk ikut bersama menjemput mereka di lokasi. Bahkan Mama dan Papa Ocha merasa tak percaya putrinya ingin melaksanakan perjalanan wisata ke tempat sesepi ini. Di tengah perjalanan, Vano melihat sebuah mobil dan segera berusaha menghentikannya untuk sedikit bertanya. Siapa sangka di sana di dalam mobil yang Vano ingin coba tanyakan adalah mobil mereka. Dava cukup gugup saat melihat banyak mobil di depannya dan kini berusaha menyetop laju mereka. Bimo yang duduk di depan bersama Dava memberi instruksi pada teman-temannya untuk menutup pintu mobil kecuali pada bagian Dava saja sedikit. Ragu dan masih takut jika di depan adalah hambatan berikutnya. Namun yang mengejutkan karena orang itu Vano, kakak Ocha dan keluarga mereka yang menyusul untuk mengecek ke lokasi. Mereka semua bubar dan berlari ke orang tua masing-masing. Namun Pak Bamdi dan Bu Arsi tidak menemukan tanda-tanda putra tunggalnya di dalam rombongan. Ditambah Ocha yang terus menangis hingga terisak-isak yang berusaha Vano tenangkan. Ocha, Gevan di mana? Mereka sama kalian ikut pulang kan? Gevan masih di sana, tolongin Gevan, Tante. Gevan pasti masih bertahan di sana. Mendengar jawaban Ocha dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa putranya tidak kembali bersama rombongan, Bu Arsi jelas makin panik dan terus menangis. Sedangkan Pak Bamdi segera menghubungi polisi dan orang suruhannya untuk segera mencari Gevan ke tengah hutan. Kamu gak salah, kakak bakal ikut polisi untuk mencari Gevan. Kamu tenang dulu. Ini Mama sama Papa makin khawatir lihat kondisi kamu. Vano berusaha menenangkan Ocha yang terus-menerus menangis menyalahkan dirinya atas ketidakikutan Gevan di dalam rombongan. Sudah 1 minggu namun Gevan belum juga ditemukan, sedangkan Ocha masih harus dirawat inap di rumah sakit karena kondisi kesehatannya sangat drop, ditambah ia yang terus menangis membuat ia sangat lama pulih. Saat ini sudah masuk sekolah semester 1 kelas 12 hari pertama. Namun mereka semua menyempatkan diri untuk mengecek keadaan Ocha di rumah sakit. Via, Diego, Dava, Bimo, Sita, Silva, Lira, dan Sivanya. Melihat keadaan Ocha yang sejak seminggu lalu masih tetap pucat membuat mereka khawatir. Pasalnya Via saja sudah kembali bugar setelah melakukan check up dan cuci darah rutin. Lo kapan sembuh, Cak? Masa mau rebahan terus di berangkar? Lo gak muak apa ama bawa obat di rumah sakit? Silva membujuk Ocha agar bersemangat. Betul banget, Cak. Lo gak cantik kalau sakit, terus gak lucu juga. Nilai matematika gue gimana? Lo kan tutor gue. Lira kini sudah berubah menjadi lebih rajin, menjadi sangat dekat dengan Ocha dan yang lainnya. Ocha menjawab dengan senyuman singkat. Namun bukannya respon tentang kesehatannya, justru Ocha malah mempertanyakan hal yang sama sejak hari itu. Gimana kabar Gevan? Hal itu membuat semuanya bungkam. Sebelum kemarin mereka belum mendapatkan kabar apapun. Namun tiba-tiba saja panggilan dari Kak Vano di handphone Sita membuatnya hening. Sita menggeser layar dan mengangkat panggilan. Iya Kak, serius? Kebetulan kita juga lagi jenguk Ocha. Kita sekarang juga langsung ke sana. Sita semangat segera mengambil kursi roda untuk Ocha. Ada apa tak? Di, bantu Ocha buat duduk. Kita ke ruang perawatan 3. Kak Vano bilang Gevan udah ditemukan dan dibawa ke sana. Jelas Sita masih super sibuk mempersiapkan kursi roda untuk Ocha. Ocha yang sejak tadi tak berdaya langsung bersemangat. Bahkan gadis itu dengan nekat mencabut infus di tangannya dan segera berlari, tidak memperdulikan teman-temannya. Malah bengong kejar Ocha, ntar tuh anak pingsan. Zevanya selalu sadar lebih dulu dan berlari mengikuti Ocha yang sangat bersemangat. Ocha sampai di depan ruang perawatan 3, namun ditahan oleh Vano karena Gevan masih harus dicek oleh dokter dan juga bergantian dengan orang tuanya. Pastilah Mama dan Papa Gevan sangat mengkhawatirkan anak tunggalnya. Jadi Vano mencoba membuat Ocha bersabar lebih dulu.
Kak, tapi Gevan gak kenapa-napa kan kak? Kenapa dia baru ditemuin? Keadaan pertama kali ketemu gimana? Di mana? Dia banyak luka nggak? Serbu Ocha dengan berbagai pertanyaan. Ocha satu-satu. Gevan ditemukan di bawah pohon besar. Dia nggak sadarkan diri awalnya dan penuh luka. Tapi dia baik-baik aja. Dia juga udah sempat siuman, hanya saja dia terlalu jauh ke dalam hutan, makanya baru berhasil ditemukan. Ucapan Vanu membuat Ocha makin ketakutan. Separah apa luka-luka Gevan? Bersamaan dengan itu, Pak Bamdi dan Bu Arsi mempersilahkan teman-temannya untuk melihat Gevan karena Gevan sudah membaik. Ocha melangkah cepat sampai kakinya tersandung. Untung saja Tiego dan Zevanya yang sudah di sana membantu Ocha berdiri. Hati-hati Ocha. Ia cukup kesal namun peduli. Zevanya melihat wajah khawatir Gevan yang melihat Ocha jatuh saat masuk ke ruangannya. Dengan keadaan begitu pucat, memakai baju pasien sama dengan pastilah keadaan Ocha saat ini tidak baik. Van, lo gak kenapa-napa kan? Kata Kak Van, lo penuh luka hewan itu. Makhluk itu ngapain lo? Meski sudah diberi peringatan oleh Vano, nyatanya Ocha masih menyerbu Gevan dengan banyak pertanyaan. Kini semuanya sudah berkumpul. Mereka lega dengan kabar baik di depannya. Gevan yang kini malah cengar-cengir tanpa dosa, anak itu tidak tahu saja mereka merasa bersalah setiap harinya menunggu kabar ia yang belum ditemukan. Terutama Ocha tentunya, bahkan gadis itu sudah seperti hampir depresi berat. Tidak menjawab banyak pertanyaan Ocha, Gevan justru menarik Ocha untuk memeluknya. Nggak apa-apa lah, tolong. Lu jangan depresi. Tadinya mau baper tapi kata-kata mengolok Gevan membuat mereka tertawa. Biasanya Ocha marah dan langsung mendorong Gevan karena malu, tapi kali ini tidak. Ocha menangis sejadinya, tidak memperdulikan baju pasien Gevan yang penuh dengan air matanya. Oh tidak, ditambah ingus gadis cengeng ini ikut dielap di bajunya. Gevan tertawa melihat Ocha seperti ditinggal mati olehnya, sementara Gevan melirik teman-temannya yang lain. Makasih udah balik lebih dulu ya. Mungkin kalau kalian nunggu gue saat itu kita nggak akan balik. Dan untuk lo sih, makasih ya udah handle posisi gue. Lu best partner banget, bisa gue andelin. Senyum Gevan dengan bahagia. Ternyata mereka semua dapat kembali tanpa ada yang harus mengorbankan diri, mati dan tidak kembali selamanya. Mereka menjalani hari-hari dengan penuh semangat sebagai siswa kelas 12, lebih banyak belajar dan les tentunya. Namun kabar baiknya, orang tua mereka suka meluangkan waktu untuk mereka, bahkan untuk anak-anak lain juga. Paling tidak pengalaman kemarin menjadi pelajaran bagi orang tua untuk bisa memperhatikan apa mau anak-anak mereka selain dari belajar dan belajar. Hanya saja Zevanya dan Gevan yang makin sibuk mengikuti banyak olimpiade dan les tambahan seperti les bahasa. Mereka melewati satu semester dengan baik. Ocha berhasil masuk jajaran 20 besar dari angkatannya. Sedangkan Zevanya tetap di posisi pertama dan Gevan tentu saja naik ke peringkat kedua. Mereka sangat ambis di kelas 12, sedang Lira dan Dava mengalami kenaikan nilai matematika dan bahasa Inggris dan memberikan kabar pada mereka bahwa mereka akhirnya memutuskan untuk jadian. Siapa sangka gadis urakan seperti Lira mau berubah dan kini mendapatkan Dava, salah satu siswa populer dan atlet kebanggaan SMU Pramudia yang pembawaannya kalem dan sangat lembut. Satu lagi, Lira berhenti merokok. Menjalani ragam ujian yang sulit, mempersiapkan tes masuk perguruan tinggi. Hal itu semakin membuat Gevan sibuk dan tidak pernah atau bahkan sangat jarang untuk bertemu dengan Ocha. Ocha mengerti Gevan pasti ingin fokus belajar dan mengejar nilai. Tapi apakah perasaannya saja bahwa Gevan sengaja menghindar darinya? Ocha menghela napas kasar, kembali mengerjakan soal di bukunya. Tidak lama Tiego datang dan duduk di sampingnya, membawa susu pisang dan memberikan pada Ocha setelah menaruh sedotan agar lebih mudah diminum. Jangan terlalu keras belajar, ntar drop gak ada yang semangatin. Sahabat lo lagi pada habis semua. Ocha segera meminum dan melihat wajah Tiego yang justru lebih kacau. Lo kepikiran Via ya, Ti? Ocha paham pasti Tiego cemas dengan kondisi Via yang semakin memburuk setelah ujian. Gadis itu masih berusaha untuk belajar meski otaknya tidak bisa dipakai berpikir berlebihan.
Ocha menepuk pundak Diego. Habis kelas kita izin sama guru piket ya. Gue tahu lu pasti pengen dengar langsung kabar dia kan? Gue juga. Ocha sedikit menenangkan Diego. Diego pun tersenyum, paling tidak Ocha bisa diajak bercerita banyak tentang kekhawatirannya pada Via. Jauh dari sana ada seseorang yang mengamati sejak tadi. Orang itu Gevan. Ia sengaja menjauhi dari Ocha sejak ujian sekolah dimulai. Ia ingin membuat dirinya terbiasa karena setelah ini ia akan kuliah jauh di luar negeri. Dan pastinya melupakan Ocha yang kini sudah sangat bahagia tanpa dirinya. Ada Diego, jelas pria itu dapat membuat Ocha senyum setiap hari. Hari kelulusan, hari yang mereka semua nantikan meski sudah melakukan malam perpisahan terlebih dahulu. Hari ini menjadi penentu mereka akan lanjut kuliah atau mesti mengulang satu kali kesempatan saja. Namun bersamaan kabar gembira karena nama mereka bersepuluh terpampang lulus dan sebagian menjadi lulusan terbaik. Mereka dan sekolahnya tentu mendapat kabar duka. Via meninggalkan mereka. Dia sudah berpulang istirahat dengan tenang setelah berjuang mati-matian melawan penyakitnya. Ocha melihat keramaian, jelas Diego tidak di sini. Pria itu pasti semalaman menjaga Via atau bahkan dia ada di samping dan menyaksikan nafas Via harus berhenti di penghujung tahun belajar. Mimpinya untuk lanjut kuliah dan bisa diantar jemput oleh Diego ternyata tidak kesampaian. Via bukan menyerah, hanya saja ia benar-benar lelah dan mengistirahatkan diri dengan kenangan yang sangat menyenangkan. Setelah melihat papan pengumuman, mereka segera menuju rumah Via karena informasi dari Diego bahwa Via sudah dibawa ke rumahnya dari rumah sakit. Mereka semua lebih baik langsung saja menuju ke rumah Via untuk melakukan proses pemakaman. Diego diam sejak tadi. Setelah pemakaman selesai, mereka kembali berkumpul di rumah Via. Menenangkan Diego yang pastinya sangat terpukul. Ocha dapat merasakan itu. Tapi Bu Ingrid, Mama Via, keluar dengan senyum meski wajahnya sangat sembab habis menangis. Ikut berkumpul bersama mereka. Terima kasih ya, kalian sudah jadi teman yang baik untuk putri saya. Via menitipkan ini sebelum keadaannya kritis sore itu. Bu Ingrid memberikan buku sampul hitam yang tidak lain diary milik Via pada mereka. Ibu coba masuk ke dalam dulu. Tutupnya dan kembali masuk ke dalam rumah. Banyak cerita haru tentang penyakit Via yang dirasakannya, namun catatan terakhir terlihat lebih panjang dari biasanya. Dan ternyata itu ditunjukkan untuk mereka. Untuk teman-teman seperjuangannya ingin pulang dari rencana gagal hiking. Gue gak tahu harus ngomong apa sama si Pak Ketua Gevan. Berkat lo gue bisa ikutan lihat dunia sesungguhnya. Ide lo keren, gue doain lo jadi sutradara atau produser deh. Thanks banget sudah sedemikian rupa mempersiapkan segalanya. Selanjutnya Sita, Silva, Lira, Zevanya, Dava, dan Bimo. Thanks banget juga udah mau bawa beban kayak gue dan berusaha untuk gak emosi. Nah kalau ini beda lagi. Ocha, lu tuh cantik banget tau. Boleh gak gue jujur kalau sebenarnya lu itu satu-satunya orang yang bikin gue iri. Lu sehat, lu baik, dan lu pantas dapetin apa yang lu mau. Sehat terus ya, bantuin gue liatin Diego biar gak depresi. Karena setelah ini gue yakin dia orang pertama yang ada di samping dan di hari terakhir gue. Diego, tolong ketemu gue lagi jika Tuhan kasih kesempatan gue hidup dengan badan yang sehat. Gue pengen diantar sama lo keliling kota Bandung kayak Dilan dan Milea. Canda. Bahagia terus ya, gue pamit. Udah capek banget soalnya, sorry ya gue duluan. Kalian jangan cepet-cepet nyusul gue ya. See you best friend. Dari Via, karakter beban saat pendakian gagal. Mereka menangis tapi juga tertawa, berusaha tegar pada kenyataan. Via memilih istirahat dan Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi hambanya. Mereka hanya perlu mengikhlaskan meskipun sulit sebenarnya.
Mungkin kamu berpikir bahwa tidak akan ada yang dapat menggantikan apa yang telah pergi dan hilang dari hidupmu. Tapi yang harus kamu tahu, bintang selalu bersinar terang ketika senja hilang. Ocha gagal dalam seleksi nilai rapor untuk masuk perguruan tinggi negeri impiannya, sehingga ia harus belajar lagi lebih sungguh-sungguh untuk menghadapi SBMPTN agar dapat lulus di PTN dan jurusan yang ia inginkan, yaitu hukum. Sedangkan Zevanya jelas sudah lulus dan tenang sekarang. Gadis itu lulus jurusan manajemen bisnis. Seperti perintah barangkali, dia adalah anak tunggal yang akan menjalankan bisnis keluarganya. Jelas ia punya tanggung jawab, sementara Lira memutuskan untuk masuk PTS dengan jurusan multimedia sesuai fashionnya. Dava dan Bimo mendapatkan tawaran untuk bergabung menjadi atlet nasional renang dan basket. Sita dan Silva sama dengannya tengah berjuang menghadapi SBMPTN dengan jurusan berbeda. Oh, satu lagi, Tiago juga berjuang bersama mereka. Ia akan mengambil kedokteran. Satu lagi yang paling mengejutkan adalah Gevan. Dia bahkan sudah berangkat ke Belanda karena dia mendapatkan beasiswa full di sana dengan jurusan yang ia inginkan, teater. Yang membuat Ocha sedih, sesibuk itukah sampai tidak mengucapkan salam perpisahan untuknya? Setidak penting itukah ia? Setelah dirinya sadar dan hendak memberikan jawaban, semuanya gagal dan belum tersampaikan. Apa Gevan membenci dirinya? Bahkan Pak Bamdi dan Bu Arsi tidak juga memberikan informasi. Tahu kabar dari pihak sekolah dan di grup karena mengucapkan salam untuk siswa berprestasi yang membanggakan, yaitu Gevan. Ocha berharap setelah Gevan tidak sibuk belajar lagi, dia memberikan kabar barang sedikit saja. Sedang Gevan yang sebenarnya merasa bersalah sekaligus menyesal karena tidak bertemu Ocha lebih dulu, berusaha memberi semangat pada dirinya bahwa Ocha akan baik-baik saja tanpa dirinya. Ada Tiago di sana. Hanya saja dirinya yang harus memulai dan memaksakan diri untuk melupakan rasa yang harusnya tidak ada. Gevan membaca buku Fajar Sulaimana, Sabar Paling Dalam, halaman 54. Di sana penulis mengatakan bahwa setiap perpisahan adalah batu pijak untuk melanjutkan langkah yang tadinya salah, melanjutkan mimpi yang sempat berhenti, dan menjadi sebuah kesempatan untuk menata hidup kembali. Mereka masih terlalu muda untuk patah hati dan menyerah. Mungkin kemarin mereka pernah melakukan tindakan ceroboh dan salah, tapi baiknya menjauh lebih dulu, menata hati dan memperbaiki diri untuk bertemu di versi terbaik masing-masing. Sekian. Dan terima kasih buat Goresan Kaca yang telah mengizinkan saya membawakan cerita. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya, dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.